Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgirana kembali hadir menjumpai Anda di sore hari ini di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Seperti biasa, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini, kita akan mengulas tema yang sangat menarik, salah satu ibadah yang saat lagi kita akan jalani, yaitu ibadah kurban. Dan pada kesempatan di sore hari ini juga kita akan berbagi ilmu bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama Ustadz Misbah Fahri Esos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Oke. Dan selain Ustadz yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, kami juga sudah kehadiran ibu-ibu majelis taklim dari Al-Azimah Padang Baru, Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabarnya Bu? Masya Allah. Cantik-cantiknya sore hari ini Bu ya? Oke, siap menambah ilmu Bu? Siap, oke. Baik, tema yang kami angkat di sore hari ini pemirsa, yaitu meraih takwa melalui ibadah kurban. Kita tahu bersama bahwa ibadah kurban ini merupakan salah satu syiar Islam yang agung, yaitu mencerminkan ketakwaan dan kepedulian sosial seorang muslim yang nyata. Lantas bagaimana kita memaknai seutuhnya untuk ibadah kurban ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan Ustadz di sore hari ini. Seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat dari Ustadz. Saya persilakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sedikit dengan sedikit pantun. Oke, boleh Ustadz. Pagi-pagi ke Pangkal Balam, Cakep. mencari ikan, ikannya tenggiri. Asik. Para hadirin dan para pemirsa yang tadi mengucapkan salam, saya doakan semoga naik haji. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahillazi anzalal furqan musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil muttaqin. Qur'anan Arabiyyan ghayra zi iwajin mau'izatan wa zikra lil mu'minin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah telah curahkan kepada kita, yang Allah telah limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah, kita bersama di sini untuk litalibul ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Dan terima kasih kepada Bang Firgi dan ibu-ibu majelis taklim Padang Baru yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan para panitia yang telah ikut andil dalam kegiatan ini, yang mana kegiatan ini merupakan syiar Islam untuk sama-sama kita mensyiarkan ajaran agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang mulia ini
kita mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah telah menjanjikan Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, yang berjalan di jalan menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama Islam. Dan alhamdulillah kita berada di jalan ini sekarang. Dan pada hari ini kita masuk pada tanggal 19 Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang sering kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi syafaat sebagai penolong kita nanti, dan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di Telaga Al-Kautsar, di Sungai Al-Kautsar. Para hadirin dan para pemirsa TVRI Babel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di tengah-tengah bulan Zulqa'dah, yang mana itu merupakan bulan haram, bulan haji, bulan yang disucikan. Maka hendaknya kita dianjurkan untuk banyak beramal soleh. Banyak-banyak kita beramal soleh di bulan yang suci ini. Kita menghindari perbuatan maksiat. Kita perbanyak amal-amal perbuatan baik, sholat, puasa sunnah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang sebentar lagi yang akan kita laksanakan adalah ibadah kurban. Kalau bahasa Arabnya al-udhiyah. Ibadah kurban. Maka ini yang menjadi tema kita pada sore kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh pembawa acara, meraih takwa dengan ibadah kurban. Kita akan dalami ini. Para hadirin, para pemirsa TVRI Babel, dimanapun Anda berada, agar kita semangat untuk melaksanakan suatu ibadah, apalagi ibadah kurban, kita harus tahu apa saja keutamaan ibadah kurban itu sendiri. Apa saja yang Allah telah janjikan kepada orang yang ia menyiapkan binatang ternaknya untuk disembelih di hari raya Idul Adha nanti. Maka di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Kita akan bedah satu persatu di sini. Yang pertama, ibadah kurban merupakan syiar seluruh umat. Ibadah kurban sudah ada, Bu, ketika jauh sebelum zaman kita. Bahkan di zamannya Nabi Adam alaihissalam sudah ada ibadah kurban. Maka ibadah kurban ini pertama kali di zaman Nabi Adam ketika anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, Allah perintahkan mereka berkurban, maka di antara anak Adam tersebut ada yang kurban dengan hewan ternak. Maka Allah terima kurbannya hewan ternak tersebut. Maka ini menjadi dalil bahwasannya ibadah kurban sudah ada, bahkan jauh di zaman Nabi Adam alaihissalam. Syariatnya setiap umat yang Allah telah syariatkan kepada setiap umat. Di surat Al-Hajj ayat 34, Allah SWT berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkur smallah ala ma razaqahum."
mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka liyazkuru smaullah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi Bu, kalau kita menyembelih hewan kurban harus dengan mengucapkan bismillah. Min bahimatil an'am, ya, dari binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka binatangnya pun binatang ternak yang telah ditentukan. Ada onta. Ya, kalau di sini mungkin nggak ada ya. Nggak ada onta ya. Ataupun kalau mau ngelihat onta di kebun binatang, Ustaz. Ya. Nggak ada kalau di sini, jarang kita temui. Ya, ataupun di Arab Saudi, ya, di Timur Tengah itu banyak onta. Sapi, terus sapi. Ya. Terus juga kambing dan domba. Itu yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Ya. Fa ilahukum ilahu wahid. Ya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Ilahu wahid. Tuhan yang satu, yang Esa. Ya. Falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Ya. Maka ditutup ayat ini dengan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di surat Al-Had juga Allah SWT berfirman, yashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Jadi para pemirsa TVRI Babel, jadi dalam kurban sudah ditentukan hari-harinya. Hari-harinya apa? Hari-harinya hari nahar dan hari tasyrik. 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Itu hari-hari yang ditentukan yang diharuskan berkurban di situ. Ya. Karena kalau di luar hari-hari tersebut, ya, maka jatuhnya bukan ibadah kurban. Ya. Jatuhnya nanti ibadah sodakoh. Ya, menyembeli tapi bukan kurban. Menyembeli karena sedekah. Ya. Maklumat ya, yang telah ditentukan. Ya. Itu dari poin pertama. Ya. Adapun poin kedua, ya, agar kita termotivasi, ya, semangat untuk beribadah kurban, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban adalah syiar. Kurban adalah syiar tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya, di dalam ibadah kurban ya, sebagian ulama juga mengaitkan ibadah kurban ini dengan kisah Nabi Ibrahim ya, kepada anaknya. Ketika itu Nabi Ibrahim ya, mimpi. Ya, dan ini wahyu yang paling terendah itu mimpi. Ya, dimimpikan oleh Allah SWT ya, agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, padahal cuma sekali mimpi itu. Ya, cuman karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Nabi Ibrahim ada Khalilullah. Ya, dan dua nabi yang cuma dapat Khalilullah predikatnya. Sama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu besar cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya laksanakan ya, apa yang Allah telah perintahkan. Ya. Padahal Nabi Ibrahim ya, ketika itu ya, sangat menanti-nantikan anak. Ya. Maka hadirlah Ismail. Ya.
Hadir Ismail, begitu sayang beliau dengan Nabi Ismail. Akan tapi karena sudah menjadi perintah Allah, ya, Nabi Ibrahim laksanakan. Bahkan dalam satu riwayat, ya, saking Nabi Ibrahimnya itu tidak mau melihat, ya, wajah Nabi Ismail, takutnya kalau disembelih kan, ya, wajahnya dalam keadaan ekspresinya sakit, ya, maka dibelakangi wajah tersebut. Akhirnya ketika mau disembelih, ya, Allah ganti dengan domba, ya, dengan binatang ternak. Ya, maka ini merupakan, ya, syiar agama. Di surat Al-Had juga ayat 32, "Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Jadi kalau menyembelih, ya, para pemirsa, ya, ibu-ibu hadirin yang ada di sini, kalau menyembelih, ya, memang, ya, disunahkan, dianjurkan menyembelihnya itu di tempat yang bisa dilihat orang banyak, ya, yang bisa dilihat para halayak, ya, agar apa, menjadi syiar agama kita. Ya, bahkan, ya, bagian ulama juga menganjurkan di mana tempat lapangan kita sholat, ya, disitulah kalau bisa dekat situ atau di situ kita menyembelih, ya, karena sebagai bentuk syiar kita. Ya, jangan sampai nanti ada yang mau nyembelih, ya, di dalam rumah ataupun di dalam bangunan, ya. Tapi jarang lah, ya. Rata-rata kan memang disembelih ya, di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Sudah 2 Ibu, ya, tadi, ya. Terus lanjut kita poin ketiga. Poin ketiga ini mungkin kita lanjutkan setelah jeda, Ustadz, ya. Setelah jeda? Ya, boleh. Ya. Baik, terima kasih. Untuk segmen pertama ini kita sudah mendengarkan untuk materi pertama dan kedua. Dan di segmen kedua nanti kami akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk menyimak kembali untuk tema kita di sore hari ini, meraih takwa melalui ibadah kurban. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah meraih takwa melalui ibadah kurban. Dan masih bersama dengan Ustadz Misbah, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah, Ustadz, tadi sudah 2 poin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz terkait dengan meraih takwa di ibadah kurban ini. Boleh dilanjutkan, Ustadz, sampai poin ke-6-nya, Ustadz, di segmen kedua ini. Silakan, Ustadz. Baik. Adapun poin ketiga, dari bagaimana agar kita mendapatkan takwa dari ibadah kurban, ya, ketahuilah bahasanya ibadah kurban adalah ibadah harta yang terbaik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasannya afdalul ibadatul mal al-udhiyah. Bahwasannya sebaik-baik ibadah harta adalah berkurban. Wa afdalul ibadatil jasad as-shalah. Dan sebaik-baik ibadah jasad adalah salat. Maka bahwasannya, ya, ibadah harta yang terbaik adalah ibadah kurban. Ya. Oleh karenanya Allah SWT, ya, yang pada intinya, ya, memberitahu kita bahwasannya ibadah menyembelih itu adalah ibadah. Ibadah menyembelih akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya orang yang menyembelih kurban, ia disunahkan ataupun diharuskan hadir ketika menyembelih. Melihat, menyaksikan hewan yang ia kurban. Kurban. Lebih bagus lagi, dia nyembelih sendiri. Ya. Tapi punya ilmu, harus ada ilmunya. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmunya, takut kan? Iya. Ya. Boleh nyuruh orang yang nyembelih, tapi kita hadir menyaksikan. Ataupun kalau terkendala tempat, Iya. ya, bisa melalui video call. Oke. Kita lihat tuh kambing atau sapi kita yang mau kita sembelih. Oh ini ada. Ya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya. Sebutkan nama kita di situ. Itulah ibadah kurban. Dan juga terkandung dalam ibadah kurban ini ya, ada dua ibadah yang agung, dua ibadah yang mulia. Yang pertama, menyembelih itu sendiri. Ya. Yang kedua, sodakoh. Jadi daging yang kita sembelih, ya, itu ya, kita makan tetap, Ustaz, ya, kita makan karena banyak berkah di situ. Ya. Dan juga sepertiga ataupun 2/3 dari hewan yang kita sembelih tersebut kita bagikan kepada ba'isal fakir, pada orang yang kesusahan, kepada orang yang wa'atimul alqani wal mu'tar. Alqani ini orang yang dia susah, yang kita ketahui dia itu susah, cuman dia tidak minta-minta. Karena ada orang seperti itu ya, untuk menjaga ibaratnya harga diri dia, mungkin dia nggak mau minta-minta. Tapi kita tahu dia membutuhkan, dia susah. Itu alqoni. Ya, maka kita berikan ya, sebagai sodakoh agar sama-sama kita berhari raya di Idul Fitri makan daging bersama. Ya. Jangan sampai kita menyembelih, ya, kita makan sendiri. Ya, kita bagi-bagi, kita hadiahkan, kita sodakoh. Ya. Kepada fakir miskin juga seperti itu, kita sedekahkan. Itu bentuk kita ya sedekah agar ya sama-sama kita ya bergembira di hari raya Idul Adha ya, dan mengurangi kesusahan saudara-saudara kita. Akan tetapi di sini ya waktunya ya yang mungkin yang bisa harus diperhatikan, kalau menyembelih hewan kurban itu jangan sebelum sholat Idul Adha. Ya. Karena ada cerita nih Ustaz. Ya, ketika itu ada sahabat ya, karena pengen hewan kurbannya ini ya, pertama kali dimakan. Ya, niatnya kan baik ya. Pertama kali ingin dimakan. Tapi dia menyembelihnya ketika sebelum sholat Idul Adha. Ya. Maka sampailah berita tersebut kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, syatika syatulahmin. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, daging yang kamu sembelih itu adalah daging biasa, daging sedekah, bukan daging kurban. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang tadi menyembelih ketika sebelum sholat Id, cari lagi hewan kurban dan kamu berkurban lagi setelah sholat Id, setelah khutbah. Ya, kita jadikan setelah sholat itu ada khutbah, setelah itulah. Nah itu termasuk ya, waktu kurban. Ya, jangan sebelumnya. Dan hari-hari tasyrik. Ya. Dan di siang hari. Ya. Kurang dianjurkan kalau di malam hari. Ya, di siang hari ya. Tapi kalau memang keadaannya misalkan tidak memungkinkan di siang hari karena begitu banyak hewan yang ingin disembelih, ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Iya. Seperti itu, Ustaz. Adapun poin keempat yaitu Rasulullah SAW selalu berkurban setiap tahun. Mudawwamatun ala zalik. Ya. Nabi Muhammad SAW selalu berkurban setiap tahun. Ya. Bahkan di haji terakhir beliau, haji wada, Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 100 ekor onta.
100 ekor unta, bayangkan para pemirsa, para hadirin. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dan 63-nya Rasulullah SAW sembelih sendiri. 63 ekornya beliau sembelih sendiri, dan sisanya disembelih oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari sini Nabi Muhammad sebagai tauladan kita begitu semangat memberikan contoh pada umatnya, bersemangat dalam berkurban. Maka kalau berkurban, kambingnya cari yang jangan kecil. Udah kecil, kurus. Kalau bisa carinya yang gemuk, Bu. Sapinya yang gemuk. Sesuai dengan budget Ibu lah. Dengan budget para pemirsa. Sapinya kalau bisa yang besar, gemuk. Kambingnya seperti itu juga. Disesuaikan dengan budget kita. Agar apa? Itu agar kita mencontoh dari ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ibadah kurban adalah alamat taqwa, tanda-tanda ketakwaan seseorang. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-36, Allah SWT berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah SWT. Dan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakin at-taqwa minkum. Yang sampai kepada kita itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sampai. Kadzalika sahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikian ia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang ia berikan kepadamu. Maka di hari Idul Adha kita banyak bertakbir. Allahu Akbar. Banyak takbir. Bahkan sampai hari tasyrik masih dibolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak-banyak bertahmid. Alhamdulillah. Banyak berzikir subhanallah. Agar apa? Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup ayat ini wabasyiril muhsinin. Dan Allah tutup dengan wabasyiril muhsinin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Berikan kabar-kabar gembira bagi orang yang berkurban. Apa kabar gembiranya? Bahwasannya mereka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, Bu, bahwasannya takwa itu memang dalam hati. Bahwasannya takwa itu di dalam hati. Tapi untuk membuktikan eksistensi dakwah, untuk memastikan eksistensi takwa kita, untuk memastikan bahwasannya memang bukti bahwa kita itu bertakwa, kita keluarkan harta kita untuk berkurban. Karena ini adalah ibadah yang agung, adalah ibadah yang sangat mulia sebagai syiar takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dari poin kelima, alamat takwa atau tanda ketakwaan kita, yaitu berkurban. Apalagi kita diberikan kelebihan harta, kita diberikan kelapangan harta, kita diberikan usaha kita berkembang, usaha kita omsetnya naik, diberikan kita misalkan mobil baru, ataupun hal-hal lain, masa kita tidak mau berkurban? Maka dimulailah berkurban. Tidak sanggup sapi, kambing. Dimulai dengan berkurban, insya Allah kalau kita tahun ini berkurban, insya Allah di tahun-tahun lain Allah akan mudahkan kita untuk berkurban. Maka dimulai dulu. Adapun poin ke-6, dan ini poin terakhir, bahwasannya bukti kita bersyukur pada Allah adalah menyembelih. Bahwasannya bukti kita bersyukur. Kalau orang bersyukur, buktinya apa? Buktinya kita menyembelih hewan kurban. Sebagaimana firman Allah SWT di surat Al-Kautsar. Di awal saya buka ceramah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. Ya. Yang artinya sungguhnya, inna a'tainakal kausar, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Al-Kausar itu nama sungai, nama telaga yang Allah berikan, ya, Allah istimewakan berikan kepada khusus pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di surga nanti ada namanya sungai Al-Kausar. Ya. Diambil dari kata kasroh. Ya, artinya menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Di ayat selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah SWT. Maka kalau begitu, kata Allah, ya, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Ya. Maka kalau begitu, kata Allah SWT, dirikan sholat, fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita bersyukur itu, ya, kalau ingin meniru Nabi Muhammad SAW, ya, bersemangat sholat, bersemangat berkorban. Ya. Maka dalam cerita, ya, pernah ketika itu istri Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Muhammad mendirikan sholat di malam hari, qiyamul lail, ya, sholat di malam hari, ya, terlihat oleh istrinya. Ya. Saking begitu lamanya, Bu, ya, para pemirsa, beliau sholat sehingga nampaklah, ya, oleh istri beliau kaki Nabi Muhammad itu bengkak-bengkak, Bu, ya, pecah-pecah. Terus apa kata istri Rasulullah SAW? Kenapa wahai Rasulullah SAW? Kenapa kamu begini sholatnya? Ya. Bukankah Allah telah, ya, menjamin, ya, dosamu yang telah lalu yang akan datang Allah ampuni? Terus apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Tidak bolehkah aku jadi orang yang bersyukur? Ya. Begitu, ya, Nabi Muhammad bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sandingkan di sini salat dan kurban. Ya. Maka mau nggak kita berkurban? Apalagi yang punya harta ini, ya, hartanya banyak di mana-mana, usahanya banyak di mana-mana, tabungannya ada. Ya, kok ketika ada pengumuman dari masjid, ya, ayo jamaah yang mau berkurban, ya, dia nggak mau berkurban. Ya, ini sungguh, ya, tidak bersyukur. Ya, karena kata Allah SWT di surat Muhammad, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Ya. Kata Allah SWT, barang siapa yang kikir, sungguh dia telah kikir pada dirinya sendiri. Ya, maka jangan pelit, jangan kikir. Ya, apalagi ibu-ibu, ya. Utamakan dulu, ya. Kalau ada uang berkurban, niatkan. Insya Allah kalau udah dimulai kurban, di tahun-tahun berikutnya akan mudah. Ya. Ataupun kalau nggak mau, ya, membeli ketika itu, ya, boleh. Ya, kita beli domba, kambing, ya. Apalagi kalau punya basic peternakan, ya, kita beli dulu kecil. Kalau yang kecil kan masih murah ya harganya. Ya. Ya, kita ternak dulu. Ya, ada setengah tahun, kita kasih makan, ya, kita rawat. Ya. Bahkan itu kata para ulama lebih berkesan, Ustaz. Lebih berkesan. Ya. Kita sembelih sendiri. Ya. Bahwasanya kita tulus itu. Ya. Harta yang kita jaga-jaga ini, kita rawat ini, hewan ini. Ya. Kita sembelih di jalan Allah SWT. Ya, akan kesannya pasti akan beda. Ya. Ya. Maka itu salah satu caranya. Ya. Biar kita mampu untuk berkorban. Ya. Maka ada ancaman juga, ya, dari Rasulullah SAW bagi orang yang mampu berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Waduh. Itu orang-orang kikir tadi, ya. Punya harta, ya, tapi tidak, ya, dibelikan hewan kurban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan, keleluasaan, ya, harta yang banyak, Allah lapangkan dia, akan tapi dia tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami.
Dalam artian apa? Kalau kamu nggak mau berkorban, padahal kamu mampu, ya, harta kamu ada banyak, ya, maka jangan sholat Idul Adha lah. Kira-kira seperti itu Iya. bahasanya. Iya. Jadi ya, para hadirin, ya, ibu-ibu Majelis Taklim Padang Baru dan pemirsa TVRI dimanapun ya Anda berada, maka kesimpulannya pada ya, Lentera Kolbu, ya, pada kesempatan kali ini ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Ya, maka orang yang memiliki keluasaan hartanya, ya, memiliki banyak harta, omset usahanya berkembang, ya, bahkan naik, ya, punya harta yang melimpah bahkan, maka hendaknya ia berkurban. Ya, berkurban di jalan Allah SWT, ikhlaskan ya lillahi ta'ala. Berikan kurban tersebut, ya, kita makan sebagian kecil dan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin tadi, ya, orang yang susah, ya, yang dia tidak meminta-minta ataupun yang meminta-minta. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiah singkatnya. Ada 6 poin tadi Ustadz ya, yang harus kita pahami bersama untuk mengenai ibadah kurban kita pada kesempatan di sore hari ini. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilakan mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami dan akan dibacakan setelah segmen berikut ini. Sebelum kita masuk ke break iklan Ustadz, ada pertanyaan dari saya singkat Ustadz. Kita yang berada di luar kota Ustadz, misalkan ya Ustadz, kita pengen berkurban di kampung kita. Itu kan secara tidak langsung kita tidak melihat hewan kurban kita. Apakah diperbolehkan dalam Islam Ustadz? Kita berada jauh setelah jeda berikut ini Ustadz ya. Oke, kita jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, meraih takwa melalui ibadah kurban. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan Ustadz dari media sosial dan juga nanti ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azimah Padang Baru juga kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Nah Ustadz, terkait dengan pertanyaan saya tadi Ustadz di segmen sebelumnya, ketika seseorang mungkin berada di luar kota tadi Ustadz dan pengen berkurban, tapi secara tidak langsung tidak menyaksikan dan tidak menyembelih hewan kurban yang dikurbankan itu. Nah dalam Islam pandangannya seperti apa Ustadz? Langsung saya jawab ya? Iya, silakan Ustadz. Adapun kalau kita tidak bisa melihat hewan kurban kita disembelih atau kita tidak menyembelihnya sendiri, maka itu adalah sunnah. Sunnah, ya, bukan syarat sah berkurban. Maka tidak mengapa kalau kita tidak bisa hadir. Ya, tapi dengan ada media, misalkan video call, ya, kita kan bisa nih lihat nih video call sebentar dong, ya, ataupun ya kita mau melihat. Ya, lebih bagus lagi misalkan bagi sedikit dagingnya, mau ataukah mau diproses dulu biar lebih awet, ya, dikirim untuk kita agar itu kalau kita makan jadi berkah. Masya Allah. Gitu. Tapi kalaupun nggak mampu, ya jangan dipaksa. Ya, setelah itu kita baca Bismillah, Allahu Akbar ketika menyembelih, kan suruh orang nyembelihnya. Kita minta tolong pada nyembelih itu sebutkan nama kita. Ya, haza minka walaka an siapa gitu misalkan. An fulan misalkan. Ya seperti itu. Kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Intinya harus berkurban aja Ustadz ya. Jangan pelit-pelit tadi Ustadz ya. Apalagi kalau ada banyak harta, mobil baru, handphone baru, ya kalau bisa berkurban. Baik Ustadz. Kali ini kita akan mengajak ibu-ibu Majelis Taklim Al-Azimah Padang Baru untuk bertanya kepada Ustadz. Saya silakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu.
Boleh sebutkan namanya Bu dari majelis taklim mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mm-mm. nama saya Asna Ya. dari Majelis Al-Azimah Padang Baru. Izin bertanya Pak Ustadz, Iya. mengapa keikhlasan menjadi hak mutlak Ya. agar kurban dapat mengantarkan seseorang pada Iya. Silakan Bu, teruskan nggak apa-apa. pada pada derajat takwa. Oke, Iya. baik. Baik, terima kasih Bu Asna atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkadang kita kurban, Iya. tapi ada juga di dalam hati kita agak ganjal-ganjal Ustaz. Iya. Jadi kayak terkesan nggak ikhlas, Iya. ya masih kelihatan mau pamer, mau ria. Iya. Nah, ini gimana Ustaz? Iya. Boleh dijelaskan Ustaz? Ya, adapun jawaban atas pertanyaan tersebut, ya, pertama kita ketahui bahwasannya ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka dalam hadis tersebut panjang benar hadisnya. Ya, saya bacakan artinya. Ya. Ada dua perbandingan. Ya, ketika itu ada sahabat hijrah. Ya, pertama sahabat hijrah lillahi ta'ala untuk menyelamatkan menyelamatkan imannya. Maka ia akan memperoleh pahala. Ada juga yang hijrah ketika itu ya untuk harta dan perempuan. Maka nggak dapat pahala. Yang dapatnya apa? Yang dia niatkan tadi, dapat harta dan misalkan perempuan yang ingin dia ya temui. Iya. Maka ada dua contoh di sini. Begitu juga dalam kurban. Dalam kurban ya kita sebisa mungkin ya memang terkadang ada terbesit dalam hati kita ujub sombong. Ya, apalagi kalau kambingnya limosin ya. Waduh, punya siapa ini kan pasti orang bertanya-tanya ya. Kambing limosin itu kan sudah kekar, besar ya, dagingnya banyak, bahkan ada yang sampai 1 ton lebih kan. Iya. Maka itu jadi tantangan juga itu bagi orang yang berkurban. Ya, bisa nggak dia ya menghindari rasa ujub ya. Nah, artinya apa? Ya. Dia tidak terlalu membangga-banggakan ya, hewan kurbannya tersebut. Ya. Dan juga memang dalam kurban sudah ada ya, bagaimana kita itu peduli kepada orang lain dengan sedekah. Ya, maka bagusnya ya kalaupun ibu mau mengambil bagian dari ibadah kurban jangan banyak-banyak Bu. Ya. Sepertiga itu udah banyak lah menurut saya. Ya, menurut para ulama udah banyak. 2/3-nya lagi sepertiganya untuk hadiah. Ya, boleh untuk keluarga ataupun teman kita, saudara kita yang susah. Sepertiganya lagi untuk orang miskin. Ya, maka jiwa kepedulian sosial kita ketika berkurban akan timbul. Ya. Memang harus dilatih. Ya. Dilatih kan. Ya. Kita sudah mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban. Ya. Memang nggak sebanding kan dengan daging yang kita makan. Maka disitulah ya, kita belajar bagaimana peduli terhadap saudara kita, bagaimana kita mau berbagi dengan saudara kita. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga terjawab untuk Ibu Asna untuk pertanyaannya tadi. Boleh satu lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, Ya, saya silakan. persilakan. Silakan Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati dari Majelis Taklim Al-Azimah Desa Padang Baru. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan. bagaimana ibadah kurban menjadi bukti cinta seorang hamba kepada penciptanya melebihi cintanya pada harta benda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus Ustadz. Ya, Banyak dari kita ini lebih mementingkan hartanya daripada berkurban. Padahal dia mampu. Nah ini gimana Ustadz? Silakan dijawab. adapun jawaban dari pertanyaan tersebut,
Ya. Maka ada ancaman dari Rasulullah SAW tadi kan, ada yang mampu, orang mampu tapi dia tidak mau berkurban. Maka jangan ya, datangi tempat sholat kami. Dalam artian tidak usah sholat, tidak usah bergabung sama kami. Ya. Allah telah memberikan, misalkan orang tersebut harta yang banyak, ya. Tidak kesulitan dalam makan, bahkan dia bisa menabung. Ya. Jadi wujud syukur kita, ya, terkadang kita harus mengingatkan harta yang kita cintai, Bu. Ya. Karena memang jadi ya kodrat manusia, Ustaz, ya. Kita cinta terhadap harta. Ya. Tapi kita jangan berlebih-lebihan cinta tersebut. Ya. Makanya kalau ada kelebihan harta itu tadi, ya. Kambingnya yang besar lah. Ya. Sapinya yang gemuk lah, ya. Jangan uangnya banyak nih, lebih nih, ya. Budgetnya misalkan ya ada 10 juta misalkan. Ya, ataupun 5 juta. Kalau 5 juta kan beli kambing udah yang besar, Ustaz. top markotop Iya. itu. Ya, maka di situ ya kalau kita berikan yang terbaik ya, di jalan Allah SWT, ya kita berkurban niat lillahi ta'ala, insya Allah akan ganti, Bu. Ya. Makanya tadi mau ma yabhalu an nafsi. Orang yang kikir sungguh dia kikir terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apalagi berkurban, ibadah yang mulia, ibadah yang ya setiap waktu kan, ya di bulan Zulhijjah, ya, di waktu tertentu juga, ya maka ini momen yang sangat baik untuk kita bagaimana mengurangi kecintaan harta kita, mengurangi ego kita, ya, dan kita ya menumbuhkan rasa sosial kita, kepedulian sosial kita. Ya, itu bentuk syukur. Makanya tadi takwa itu nggak hanya di hati, Bu. Kita buktikan, kita realisasikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Salah satunya dengan berkurban. Insya Allah kalau orang ya walaupun pertama mungkin berat nih Ustaz, ya berkurban mulainya berat, tapi insya Allah tahun berikutnya, ya insya Allah jika Allah berikan kelapangan harta, insya Allah tiap tahun itu akan berkurban. Ya, maka ya, yang belum pernah berkurban, coba deh berkurban. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ibu Ida tadi semoga terjawab, Ibu ya. Pertanyaannya, Bu ya. Oke. Dan satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan melalui akun media sosial, kita bacakan Ustadz. Pertanyaan dari @Putra Utama. Assalamualaikum Ustadz, apakah berhutang untuk berkurban diperbolehkan demi mendapatkan keutamaan ibadah ini? Iya. Silakan Ustadz. Iya. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut, ya, dalam perkara hutang, ya, apabila kita mampu untuk melunasinya, maka segera untuk melunasi hutang tersebut. Ya, karena ya melunasi hutang itu wajib. Bahkan Nabi Muhammad SAW nggak mau menyolotkan orang, seorang mayit jenazah yang dia masih punya hutang. Ya, maka berkurban, ya, banyak jumhur para ulama hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, nggak sampai pada wajib. Ya, jangan memaksakan diri. Ya, apalagi kalau hutang tersebut kira-kira nggak mampu dibayar nih, ya, maka ditakutkan dia jatuh. Ya, dalam terjerat hutang, ya, memaksakan diri mau pinjol apalagi, tahu sendiri kan, ya. Untuk melunasi hutangnya kan pasti ada lebihnya, ya, maka jangan dipaksakan. Ini untuk orang-orang yang mampu. Ya. Kalau yang mampu, ya harus, ya, bahkan ya jumhur para ulama mengatakan ya kalau yang mampu itu ya wajib, ya, yang mampu, yang punya kelebihan harta. Ya, seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami. Nah, Ustaz, kita sudah masuk di segmen terakhir ini. Boleh diberikan mungkin ajakan kepada pemirsa untuk tema kita di sore hari ini agar bisa berkurban di tahun ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Adapun ya, yang dapat saya sampaikan pada akhir Lentera Kolbu pada hari ini, pada sore ini, bahwasannya ketakwaan tidak hanya di dalam hati,
harus kita realisasikan, kita ungkapkan rasa takwa kita kepada Allah SWT, ya, dengan berkurban di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih ya, hewan kurban yang terbaik, insya Allah. Ya, itu akan menjadi pemberat amalan kita di akhirat. Ya, itu akan menjadi ladang pahala kita. Watazawwadu, kata Allah SWT. Kata Allah SWT. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyak berbekalah dengan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak masalah. Ya. Tidak masalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus, malahan bagus. Maka di tahun ini yang punya kemampuan, punya harta, ya, kelebihan rezeki, punya tabungan, ya, hendaknya dia berkurban. Ya. Agar apa? Agar ya, sebagai ungkapan syukur. Kita ini sudah dikasih begitu banyak limpahan nikmat oleh Allah. Rezeki melimpah misalkan. Ya, usaha kita berkembang. Bahkan omsetnya naik. Ya, bentuk syukur kita itu tadi dengan berkurban. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan tambahkan. Enggak merugi orang yang berkurban, enggak merugi orang yang sedekah. Ya, bahkan Allah akan tambahkan. Mungkin ini Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ya. Misbah Fahri Esos yang sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan juga terima kasih Bu Ibu Majelis Talim Al-Azimah Padang Baru Bangka Tengah yang sudah bergabung juga. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri di sore hari ini. Saya Firgi Setiawan pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.